Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,5%. Dengan total market cap mencapai di 842 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi sebesar 1,15% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 16.851. This is not good. Kenapa? Karena struktur 16.900-nya jebol ya. Kita lihat apakah 16.900 akan mulai menjadi resisten atau tidak bagi Bitcoin ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 2,37% ya, basically 2 kali lipatnya daripada Bitcoin selama 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 1.234. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,74% dan sekarang ada di angka 284. Untuk XRP dia malah meningkat ya, meningkat setengah persenan di angka 38 sen. Dogecoin dia terkoreksi lagi sebesar 3,28%. Cardano terkoreksi sebesar 2,45% dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 1,88%. Jadi overall kita bisa lihat cenderungnya banyaknya terkoreksi ya. Dan untuk ekonomi kalender kita pada hari ini juga ada yang cukup penting ya. Jadi kalau kita lihat di sini lumayan banyak juga ya yang pagi. Cuman ya baik lagi nggak terlalu ekstrim penting untuk kripto. Yang mungkin nanti kita harus perhatikan adalah nanti jam setengah 9 malam, yaitu initial jobless claim. Karena apa lagi-lagi gue bilang ini penting, karena ini langsung berhubungan dengan dual mandate dari The Feds. Buat lo yang terus ngikutin DCWT, kemungkinan besar sudah tahu. Jadi dual mandate dari The Feds itu adalah yang pertama memastikan interest rate, bukan interest rate, tapi inflasi itu rendah ya, di bawah 2%, ya, di bawah 2%-an atau 2%-an lah ya. Lalu yang kedua adalah memastikan jangan sampai banyak orang yang nganggur di Amerika Serikat atau jangan terlalu banyak yang nganggur karena kalau pengangguran pasti selalu ada ya. Nah, jadinya kalau kita lihat di sini harapan kita adalah ini lebih tinggi daripada forecast. Kali ini adalah initial jobless claim ya. Jadi semakin tinggi orang yang mengklaim bahwa mereka jobless itu semakin bagus dalam kondisi sekarang ya. Ya tapi jangan sampai kesannya dari 230.000 loncat jadi ke 500.000 ya, itu juga nggak bagus ya. Tapi ya lebih tinggi dikit lah 240, 250. Nah itu bisa bagus karena US akan melemah kalau seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pada hari ini hanya satu saja ya, sekali lagi initial jobless claim dan seperti yang kita bisa di sini yang kita inginkan adalah higher reading dan expected. Karena kalau kita di sini higher reading akan menjadi negatif atau bearish untuk USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan untuk newsnya kita bisa lihat bahwa toko kripto nih sekarang sepertinya dalam masa-masa yang mau diakuisisi oleh Binance ya. Nah, jadi banyak orang yang berpikir bahwa toko kripto itu punya Binance. No, ya. Jadi sebenarnya toko kripto itu 2 tahun lalu diinvest ya oleh Binance. Nah, tetapi ya sekarang sepertinya mau benar-benar diakuisisi. Nah, jadi intinya seperti itulah. Dan karena itu kita bisa lihat TKO loncat ya. Kalau menurut artikel di investing.com itu loncat sampai 62% ya, luar biasa. Ya, jadi mungkin ya dengan begini mungkin toko kripto bisa benar-benar menjadi exchanger yang di Indonesia yang paling well ini mungkin ya, well equipped ya dari segala macam halnya, mulai dari teknologinya, pendanaannya dan lain-lain. Ya kita lihat nanti apakah benar-benar ini deal atau tidak ya, karena ini cukup menarik. Artinya apa? Artinya satu, Binance melihat Indonesia ini adalah satu market yang bagus untuk cryptocurrency. Ya, and that's good. That's good. Ya, karena menurut gue sekali lagi, walaupun dalam kondisi seperti ini, ya, cryptocurrency market is the future, ya, terutama ya Bitcoin lah, ya, Bitcoin dan Ethereum. Oke, sekarang kita akan masuk ke chartingnya dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Sebentar, ini bukan chart gue yang biasa. Ya, sebentar. Nggak tahu kenapa nih, internet padahal jalan oke-oke aja, tapi kadang-kadang TradingView suka sedikit lebih lama bukannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, daily close dari Bitcoin itu di bawah dari 16.908 dan bahkan kemarin nyaris tes ke MA20 ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah 16.900 akan mulai menjadi resisten atau tidak? Kalau ini bisa mulai berubah menjadi resisten, artinya ini benar-benar menjadi daerah supply ya, bukan daerah demand sayangnya ya. Nah, ya kita lihatlah besok. Dan PR-nya jelas ya, PR-nya untuk Bitcoin sekarang adalah reclaim 16.900.
Kalau dia bisa lakukan itu, nah itu pertanda bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk bisa menjadikan ini sebagai daerah demand ya. Tapi kalau ini mulai berubah menjadi resisten, apalagi tembus EMA20, ya sudah, ini legit daerah supply ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Sekali lagi tembus dan reclaim 16.900 di daily time frame ya. Lalu kalau kita lihat di sini, gue curiga ya, indeks dolar nih yang meningkat. Kalau kita lihat di sini ternyata nggak juga ya. Kemarin kereject oleh EMA 200. Berarti memang demand dari Bitcoin saja yang sedikit turun ya. Kalau kita lihat risk on asset lain, turun juga. Oke, ini kind of weird. Biasanya korelasinya seperti yang kita sudah sering sudah sering kita bahas ya. Kalau indeks dolar turun, biasanya risk on asset meningkat. Kali ini enggak sayangnya ya. Indeks dolar turun, tapi risk on asset juga ikutan turun. Oke, this is kind of weird. Tapi nggak apa ya. Yang penting makronya untuk di XY masih membuat lower high. Kalau kita lihat di sini, dia masih dengan sangat jelas ya, minimal dari tanggal sini lah kita bisa lihat dia membuat suatu lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan hari ini ya, atau lebih tepatnya kemarin lah tanggal 7 dia kembali membuat suatu lower high ya, and that's good. Nah, harapan gua PR-nya adalah dia bisa menembus 104,13 dan membuat lower low-nya dengan daily close di bawah dari situ. Kalau itu bisa terjadi, harusnya ya dari sebelum-sebelumnya ya, dari data-data kita sebelum-sebelumnya itu bisa benar-benar menjadi pertanda bahwa EMA 200 ini adalah suatu resisten. Nah, resisten yang baru gitu kesannya ya. Nah, apabila itu terjadi, itu adalah pertanda bahwa indeks dolar akan masuk ke bear market. Dan seperti yang kita bisa lihat di siklus-siklus sebelumnya, belum pernah ada bull run ya tanpa indeks dolar yang bearish atau masuk ke dalam bear market. Jadi sekali lagi, walaupun hari ini nggak extremely correlated, tapi ya secara data-data sebelumnya yang lebih makro, apabila indeks dolar masuk ke bear market, itu selalu menjadi satu pertanda yang baik untuk cryptocurrency market dan risk on aset lain juga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu overallnya, dan sebentar lagi kita akan balik ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk, kita harus bahas dulu bahwa DCWT ini ya, atau mungkin lebih tepatnya disclaimer bahwa DCWT dan semua konten TC ini bukanlah financial advice ya. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa share our video, bisa like our video, bisa juga subscribe ke YouTube channel kita, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Kita sudah kerjasama dengan banyak ya, belasan exchanger kelas dunia, dari ada Binance, OKX, Bybit, Bitget, lo bisa pilih ya, banyak. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Dimana kita bisa lihat di sini program November Referral masih berjalan sampai di pertengahan bulan ya. Kita bisa mendapatkan bonus sebesar 2 juta BIDR dengan cara mengundang teman-teman kita yang mungkin belum akumulasi nih saat dalam bear market ini ya. Nah, jadi kita bisa di sini total hadiahnya senilai 150 juta BIDR. Dan caranya gampang. Yang pertama adalah kalian harus mendaftarkan data kalian dulu di formulir survei. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Caranya simple. Dan yang gue suka adalah biasanya ya, kalau untuk mengundang teman, kita harus kesannya mereka daftar, mereka KYC, terus trade baru dapat berapa dolar. Di sini ya, yang gue suka adalah lu langsung ada orang yang daftar langsung pakai link referral, lu akan mendapatkan 15.000 per orangnya, maksimum 10. Untuk KYC-nya lu dapat 20.000. Nah, jadi kalau dia KYC, daftar, deposit, first trade, lu totalnya bisa mendapatkan per orang itu ya lumayan besar ya. Jadi totalnya overallnya itu adalah di 200.000 BIDR. Andaikan dia proses pendaftaran, KYC, deposit, dan first trade. Nah, kalau ini maksimumnya 10 berarti ya otomatis 2 juta. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini adalah contoh kasusnya sama persis kayak di atas ya. Dan ini tentunya berlangsung sampai tanggal 14 Desember. Selain dari itu juga ada Desember New User Campaign. Jadi program November kemarin sekarang ditambah dengan Desember New User Campaign. Jadi buat kalian tertarik, sekali lagi tinggal daftar saja di formulir survei ini, dan kalian tinggal
ikuti saja dan bisa memenangkan hadiah sebesar 200.000 BIDR ya. Nah, jadi caranya simple, basic, tinggal kalian daftar saja ke formulir surveinya, lalu melakukan first trade. That's it ya. Dan sebelum mau ikutan, gue sarankan untuk baca dulu semua syarat ketentuannya. Apabila cocok, monggo ikutan. Jadi kurang lebih seperti itu dari Binance pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, untuk yang kemarin sudah buka posisi long karena retest 1, retest 2 di sini, sayangnya harus cut loss ya. Tapi balik lagi ke SOP lu ya. SOP gue adalah kalau dia jebol struktur maka cut loss ya. Jadi otomatis hari ini cut loss. Not that bad lah, minusnya tipis ya, nggak sampai 1%. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long kemarin. Jadi sekali lagi itu ya, gue harus ingatkan bahwa futures trading kita harus siap dengan namanya cut loss. Kalau kita nggak siap dengan namanya cut loss, ya udah mendingan kita spot trading aja, berpikir jangka panjang. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan ke setup yang sesuai dengan pembahasan kemarin. Ini adalah scenario bearish. Jadi dia jebol. Hari ini kita lihat apakah dia akan bisa bertahan, atau mungkin lebih tepatnya apakah dia akan tetap di close di bawah dari 16.900 atau tidak. Andaikan hari ini tetap bertahan di bawah ya, dan di close di bawah dari 16.900, kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order besok posisi short di 16.908 ya. Nah, jadi itu tentunya adalah posisi short dengan target TP sesuai dengan pembahasan kemarin. Yang pertama adalah di MA20 yang sekarang ada di 16.654, dan yang kedua ada di 16.288 ya. 16.282 ya. Nah, ini ya adalah posisi yang agresif, ini adalah posisi yang konservatif untuk TP-nya ya. Secara persentase besar sebenarnya ya. Untuk yang konservatif aja itu di 1,5%-an lah kurang lebih. Kalau buat yang agresif di 3,63%. Untuk Bitcoin cukup besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Yang pertama di MA20 nyaris kena kemarin ya untuk buy limit spot. Yang kedua di 16.292. Sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini adalah jangka panjang. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini untuk ya trade singkat. No ya. Di DCWT untuk spot itu adalah posisi jangka panjang, kita kayak nabung ya. Untuk jangka pendeknya kita di posisi futures dengan cut loss dan juga dengan risk reward yang kita pikirkan lebih matang-matang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum juga kurang lebih mirip seperti BTC ya, karena setupnya kurang lebih sama juga. Jadi buat lo yang udah pasang posisi long, sayangnya juga cut loss tipis ya. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat di sini ya, dia ke MA20 belum dites. Jadi kita lihat apakah hari ini dia akan retest ke 1242 atau tidak. Kalau dari tes hari ini ke situ ya, dan tetap daily close di bawah dari 1242, berarti besok kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi pending posisi ini ya, pending posisi short ya, atau mungkin lebih tepatnya limit posisi short ya. Nah, setelah itu seperti yang kita bahas dari kemarin-kemarin juga, target TP-nya ada di MA20 atau bisa juga di sini ya, di 1168, yaitu struktur lower high di tanggal 28 dan 29 November kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu dua target TP-nya ya. Target TP konservatif di MA20, sekali lagi target TP yang lebih agresif di 1169 ya. Kalau mau sedikit dibikin lebih tinggi nggak apa, 170 juga boleh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot di Ethereum ya, kemarin sayangnya tembus, tinggal sisa MA20 aja sekarang ya. Jadi overall seperti itu. Dan secara struktur jujurnya sedikit bikin deg-degan nih. Kalau MA20 jebol, not too good untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic berbeda vibe-nya dengan BTC dan Ethereum. Ya, BTC dan Ethereum kemungkinan ada cut loss walaupun tipis ya, kurang dari 1%. Untuk Matic kita bisa lihat ya, posisi short kita sudah kena target TP. Jadi buat lo yang ngikutin minimal dari tanggal 6 Desember, harusnya sudah tahu pembahasan kita waktu itu terjadi retest pertama pada tanggal 6 Desember, dan ternyata retest 2 terjadi kemarin pada tanggal 7. Berarti harusnya udah punya pending order dan sudah dapat posisi ya. Nah, gue udah bahas waktu itu target TP-nya adalah di MA20. Buat yang lebih cenderung agresif sedikit di 86 sen. Nah, buat lo yang konservatif ya, congratulations, berarti lo sudah profit ya.
Dan kalau kita lihat di sini profit sebesar, sebentar ya, kayaknya lumayan gede deh ya. Kita coba cek di sini, sebentar, kenapa dia nggak mau turun? Sekarang weird. Cek sekali lagi, yes, oke. 5%-an, ya lumayan, 5,10%. Not that bad ya, bagi dalam kondisi seperti sekarang. Jadi kalau sampai lu buka posisi di BTC atau di Ethereum, kemungkinan besar ketutup kalau lu buka juga di Matic. Ya jadi lagi-lagi ya, kalau lu bisa bagi-bagi portfolio dengan oke, ya lu bisa bagi-bagi resiko di posisi-posisi tertentu, ya harusnya masih bisa ketutup lah overall ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Sekarang tinggal kita lihat apakah akan terjadi retest kedua atau tidak di MA20. Kalau terjadi retest kedua di sini, otomatis kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long. Untuk sekarang juga sebenarnya boleh, karena technically speaking sudah terjadi retest pertama di MA20 kemarin. Ya, jadi lucu nih, kemarin retest kedua di MA50, retest pertama di MA20. Ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya ya. Jadi posisi longnya target TP-nya di MA50 sebagai resisten. Ya, kalau mau lebih agresif boleh di sini. Ya, tapi sekali lagi agresif ya punya peluang kayak gini juga nggak kena gitu dibanding konservatif. Lebih susah kena gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic overallnya, dan secara spotnya mungkin lo bisa pertimbangkan juga ya di MA20 kalau buat lo yang kemarin lupa pasang, atau boleh juga di 86 sen. Oke, dan untuk Matic sayangnya vibe-nya sama kayak BTC dan Ethereum ya. Tapi kalau kita lihat minusnya juga nggak sebesar itulah ya. Kalau lu udah cut loss ya, cut loss jam 7 pagi, berarti lu minus sekitar ya nggak sampai 1%, not that bad ya. Jadi masih ketutup sama si Matic tadi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP, sayangnya jebol ya. Nah, sekarang terjadi retest pertama terhadap MA200 dan juga 38 sen. Jadi kita lihat apa besok XRP akan tetap di reclose di bawah atau malah berhasil reclaim di atas dari 38 sen. Kita lihat. Kalau ternyata besok gagal reclaim, berarti kita bisa pertimbangkan pending order posisi short di angka 38 sen untuk XRP ya. Target TP-nya ada di 36 sen ya, atau kalau lu mau lebih agresif lagi bisa juga di 33 sen. Sebenarnya 36 juga udah lumayan ya. Kalau secara persentase profitnya gede sih setahu gue ya. Coba kita cek ya. Kayaknya nyaris 5%. Oh, lebih malah, 6,88. Kalau sampai ke 33 sen itu 14% ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di XRP ya. Sebenarnya ada lagi untuk posisi long, sorry ya. Untuk posisi long, andaikan terjadi retest 1 ya, retest 2 di sini, lo bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di 38 sen ya. Atau kalau sampai jebol ya berarti boleh pertimbangkan di bawah sini. Retest 1, retest 2. Nah, untuk target konservatif di sini, lebih agresif di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP ya. Overall secara struktur di sini seperti double top jujurnya ya. Jadi kalau sampai ini menjadi resisten beneran, ya siap-siap kemungkinan besar 36 sen sih di tangan ya. Dan untuk posisi spotnya sekarang boleh pertimbangkan di 36 sen atau boleh di 33 sen ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom berita bahagia ya. Jadi lucu nih, semuanya BTC, Ethereum, XRP berita nggak terlalu bahagia ya, tapi untungnya minusnya tipis-tipis. Matic sama FTM lumayan gede ini, dan dua-duanya berita bahagia. Nah, jadi buat Phantom sesuai dengan pembahasan kemarin sudah terjadi retest pertama dan retest kedua di 25 sen sebagai resisten. Artinya posisi short ya. Jadi buat lo ngikutin kemarin, tergantung nih, lo konservatif atau agresif. Dan hebatnya untuk Phantom dua-duanya kena ya. Buat yang buat yang konservatif ya, lu kena TP dan profit sebesar lumayan ya, 4,31%. Jadi kalau lu Matic dan FTM dua-duanya konservatif aja ya, semua posisi minus di BTC, Ethereum, dan XRP ketutup ya. Jadi nggak boncos totalnya pada hari ini. Kalau lu agresif, lu profitnya ekstra ya di 8,21%. Not bad at all, hanya dalam sehari saja ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini secara struktur ya, berarti dia jebol 2 support ya. Ya untuk posisi short sih happy-happy aja, tapi kalau untuk strukturnya ini jelas membuat suatu double top ya. Nah, jadi kita lihat nih apakah dia akan menjadikan 23 sen sebagai resisten atau tidak ya.
Kalau sampai ternyata besok dia gagal reclaim ya, daily close di bawah dari 23 di bawah dari 23 sen. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short untuk besok ya. Jadi kurang lebih seperti ini visualisasinya. Kalau ternyata dia close-nya di sini gitu misalkan. Nah, dia sekali lagi retest, berarti ini retest kedua, kita bisa pertimbangkan buka posisi short di 23 sen dengan target TP di 21 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Untuk posisi spotnya otomatis sudah kena semua. Sekarang kita geser sedikit ke bawah, yaitu di 21 sen untuk posisi spotnya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.